Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Strategi. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang strategi pertumbuhan pasar dan ekspansi bisnis. Sebelum masuk ke materi, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. 1. Luluk Dwi Mahbubah dengan NIM 23041009. 2. Husnul Hamidiyah dengan NIM 23041010. 3. Cici Afitasari dengan NIM 230411. 4. Audrey Depitasari dengan NIM 23041056. Selamat menyaksikan presentasi kami. Pengertian pertumbuhan pasar dan ekspansi bisnis. Strategi pertumbuhan pasar merupakan serangkaian upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan memperoleh konsumen baru guna mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Melalui strategi ini, perusahaan berusaha mengembangkan usahanya agar mampu meningkatkan daya saing dan mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang. Ekspansi bisnis adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Ekspansi bisnis menjadi salah satu bentuk pengembangan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat posisi perusahaan di pasar. Jenis-jenis strategi pertumbuhan pasar. Berikut beberapa jenis strategi pertumbuhan pasar yang umum diterapkan oleh perusahaan. 1. Market penetration, penetrasi pasar. Market penetration atau penetrasi pasar merupakan strategi pertumbuhan pasar dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang sudah ada kepada pasar dan konsumen yang sudah dimiliki perusahaan. 2. Market development, pengembangan pasar. Market development atau pengembangan pasar merupakan strategi pertumbuhan yang dilakukan dengan menawarkan produk yang sudah ada ke pasar baru atau kepada kelompok konsumen baru. Strategi ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena perusahaan memasuki wilayah pasar yang belum pernah dijangkau sebelumnya. 3. Product development, pengembangan produk. Product development atau pengembangan produk adalah strategi pertumbuhan yang dilakukan dengan menciptakan atau mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Strategi ini bertujuan meningkatkan minat konsumen dan memberikan variasi produk agar pelanggan tidak beralih ke kompetitor. Yang terakhir ada diversification, diversifikasi. Diversifikasi merupakan strategi pertumbuhan pasar dengan tingkat risiko paling tinggi karena perusahaan memperkenalkan produk baru ke pasar yang benar-benar baru. Strategi ini dilakukan untuk memperluas sumber pendapatan perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar tertentu. Penyebab dan faktor pendorong ekspansi bisnis. Penyebab ekspansi bisnis. Penyebab ekspansi bisnis biasanya berkaitan dengan kondisi yang mengharuskan perusahaan berkembang agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja. Berikut beberapa penyebab ekspansi bisnis antara lain. Yang pertama, permintaan pasar yang meningkat. Peningkatan permintaan menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan memiliki nilai dan diminati oleh pasar. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, maka konsumen berpotensi beralih ke produk pesaing. Yang kedua, pasar yang sudah jenuh di wilayah lama. Kondisi ini biasanya ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang mulai melambat atau stagnan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat melakukan ekspansi ke wilayah lain yang memiliki potensi pasar yang lebih besar. Yang ketiga, keinginan meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan melakukan ekspansi untuk meningkatkan volume penjualan sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar. Dengan memperluas usaha, perusahaan dapat meningkatkan skala produksi, memperbesar jaringan distribusi, serta menciptakan sumber pendapatan baru. Yang keempat, persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Jika perusahaan tidak melakukan ekspansi, maka pesaing dapat mengambil alih pangsa pasar yang sebelumnya dimiliki. Faktor pendorong ekspansi bisnis.
Faktor-faktor ini biasanya berkaitan dengan kesiapan internal perusahaan maupun peluang yang terdapat di lingkungan bisnis. Beberapa faktor pendorong ekspansi bisnis antara lain. Yang pertama, ketersediaan modal yang cukup. Dengan modal yang kuat memungkinkan perusahaan membuka cabang baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperluas jaringan distribusi. Yang kedua, sumber daya manusia yang kompeten. Tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dapat membantu perusahaan mengelola bisnis yang lebih besar. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten sangat penting agar proses pengembangan usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas pemasaran melalui media digital. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengelola produksi, distribusi, serta komunikasi dengan pelanggan secara lebih cepat dan efektif. Yang terakhir, adanya peluang pasar baru. Peluang pasar di wilayah atau segmen tertentu dapat mendorong perusahaan untuk memperluas usahanya. Jika ditemukan peluang yang menjanjikan, maka perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut melalui ekspansi bisnis. Waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi bisnis. Berikut adalah beberapa faktor yang menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi bisnis Anda. Yang pertama, bisnis telah mendapatkan keuntungan selama lebih dari 3 tahun. Keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, misalnya selama 3 tahun berturut-turut, dapat menjadi indikator bahwa bisnis tersebut memiliki kinerja yang baik dan memiliki potensi untuk berkembang lebih besar. Yang kedua, pasar sedang berkembang. Bisnis dengan pasar yang berkembang memiliki peluang besar untuk memperluas produk maupun layanan yang ditawarkan. Pertumbuhan pasar merupakan tanda bahwa permintaan terhadap suatu produk atau jasa sedang meningkat sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, bisnis stabil dan arus kas positif. Perusahaan harus memiliki kondisi keuangan yang stabil dengan arus kas yang positif. Karena jika pengelolaan keuangan tidak baik, perusahaan tetap berpotensi mengalami masalah likuiditas meskipun memiliki penjualan yang tinggi. Bisnis yang tidak dapat mengelola dananya dengan baik dapat menghadapi ketidakstabilan meskipun memiliki banyak pelanggan. Yang keempat, pelanggan meminta perusahaan untuk melakukan ekspansi. Ketika perusahaan memiliki basis pelanggan yang loyal, biasanya pelanggan akan mulai meminta produk tersebut tersedia di lebih banyak tempat. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk atau layanan perusahaan cukup tinggi dan memiliki potensi untuk berkembang di wilayah lain. Selain itu, loyalitas pelanggan juga menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu bisnis. Pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan ekspansi. Strategi melakukan ekspansi bisnis A. Evaluasi bisnis Anda saat ini. Analisis keuangan, pastikan bisnis Anda stabil secara finansial dan memiliki aliran kas yang cukup untuk mendukung ekspansi. Tinjau proses operasional, identifikasi area yang bisa diperbaiki dan pastikan proses bisnis yang ada sudah berjalan efisien. B. Riset pasar dan peluang ekspansi. Identifikasi pasar baru, tentukan pasar atau segmen yang ingin Anda masuki. Lakukan riset mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar tersebut. Pahami kompetisi, pelajari siapa saja kompetitor di pasar baru dan bagaimana mereka beroperasi. C. Tentukan model ekspansi. Ekspansi geografis, membuka cabang baru di lokasi yang berbeda. Diversifikasi produk layanan, menambah lini produk atau layanan baru yang relevan dengan bisnis Anda. Ekspansi online, jika belum memiliki, Anda bisa mempertimbangkan untuk memperluas bisnis secara online. D. Rencanakan strategi ekspansi. Buat rencana bisnis ekspansi, rencanakan setiap aspek dari ekspansi, mulai dari tujuan, strategi pemasaran, operasional, hingga keuangan. Anggarkan dana, pastikan ada dana yang cukup untuk menutupi biaya yang diperlukan untuk ekspansi. E.
Bangun tim yang kuat. Rekrut atau latih tim. Pastikan Anda memiliki tim yang kompeten dan siap mendukung proses ekspansi. Ini bisa berarti merekrut orang baru atau melatih karyawan yang ada. F. Manajemen risiko. Identifikasi risiko. Tentukan risiko-risiko yang mungkin muncul selama proses ekspansi, seperti masalah keuangan, operasional, atau hukum. Buat rencana kontingensi. Siapkan strategi untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. G. Implementasi dan monitor. Laksanakan rencana ekspansi, mulailah eksekusi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Monitor perkembangan, pantau terus hasil dari ekspansi dan siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. H. Penyesuaian dan pengembangan berkelanjutan. Evaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap performa bisnis pasca ekspansi dan cari tahu apa yang perlu diperbaiki. Kembangkan lebih lanjut, setelah ekspansi berhasil, pertimbangkan untuk melakukan pengembangan usaha lebih lanjut atau mengembangkan inovasi baru. Strategi melakukan ekspansi bisnis A, membuka cabang baru. Strategi ini cukup umum dilakukan. Biasanya, perusahaan akan membuka cabang baru di wilayah yang belum terjangkau. Nah, pastikan untuk menganalisis lokasi secara mendalam. Tujuan strategi ini tidak lain untuk meningkatkan brand awareness di wilayah tersebut sehingga dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan potensial. B. Ekspansi online dan digital. Ekspansi online di era digital bisa dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform e-commerce untuk memperluas jangkauan. Langkah lainnya, yaitu mengoptimalkan website untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna. C. Diversifikasi produk atau layanan. Untuk memperkuat posisi di pasar dan menarik pelanggan baru, pelaku usaha dapat melakukan diversifikasi produk atau layanan yang lebih inovatif. Agar lebih tepat sasaran, cobalah melakukan riset untuk mengetahui produk yang sedang tren dan dibutuhkan pasar. D. Kemitraan dan franchise. Menawarkan sistem waralaba atau menjalin kemitraan dengan bisnis lain termasuk upaya yang efisien untuk meraih tujuan ekspansi. Melalui langkah ini, perusahaan bisa menghemat biaya operasional, memperlebar jangkauan pasar, dan memanfaatkan koneksi maupun pengalaman dari mitra usaha. E. Mengakuisisi bisnis lain. Melakukan akuisisi terhadap bisnis lain yang telah ada di pasar yang diinginkan perusahaan dapat menjadi strategi ekspansi bisnis efektif untuk dilakukan. Sebab, perusahaan akhirnya bisa mendapatkan akses ke pangsa pasar sekaligus pelanggan yang sudah ada. Hambatan dan risiko dalam melakukan ekspansi bisnis A. Keterbatasan modal. Ekspansi bisnis memerlukan biaya yang besar untuk membuka cabang baru, menambah produksi, promosi, dan operasional. Jika perusahaan tidak memiliki modal yang cukup, maka proses ekspansi dapat terhambat dan bahkan mengganggu kestabilan keuangan perusahaan. B. Kurangnya riset pasar. Perusahaan yang tidak memahami kebutuhan konsumen, kondisi pasar, dan persaingan di wilayah baru berisiko mengalami kegagalan. Riset pasar penting agar produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. C. Persaingan bisnis yang ketat. Saat memasuki pasar baru, perusahaan harus bersaing dengan bisnis lain yang sudah lebih dikenal masyarakat. Persaingan harga, kualitas produk, dan pelayanan menjadi tantangan besar dalam mendapatkan pelanggan. D. Masalah sumber daya manusia, SDM. Ekspansi membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan manajemen yang baik. Jika perusahaan kesulitan mendapatkan atau mengelola SDM, maka kualitas kerja dan pelayanan dapat menurun. E. Kendala operasional dan logistik. Semakin luas bisnis berkembang, semakin rumit pengelolaan distribusi barang, stok, dan koordinasi antar cabang. Kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan peningkatan biaya operasional. F. Kurangnya penguasaan teknologi. Perusahaan yang belum menggunakan teknologi modern akan kesulitan mengelola bisnis yang semakin besar. Sistem manual sering membuat pekerjaan menjadi lambat dan kurang efisien. G.
regulasi dan perizinan. Setiap daerah memiliki aturan dan prosedur perizinan yang berbeda-beda. Proses administrasi yang rumit dapat menghambat ekspansi bisnis dan menambah biaya perusahaan. Risiko kesalahan strategi. Kesalahan dalam menentukan lokasi, target pasar, atau waktu perluasan dapat menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki perencanaan yang matang sebelum melakukan ekspansi. Kondisi ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi seperti inflasi, krisis, atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi daya beli perubahan masyarakat dan kestabilan bisnis. Hal ini menjadi tantangan dalam menjalankan ekspansi usaha. Sulit menjaga konsistensi kualitas. Saat bisnis berkembang dan memiliki banyak cabang, menjaga kualitas produk dan pelayanan menjadi lebih sulit. Jika kualitas tidak konsisten, kepercayaan pelanggan terhadap merek dapat menurun. Risiko dalam melakukan ekspansi bisnis. Secara umum memang ekspansi bisnis memiliki banyak sekali potensi keuntungan. Namun bukan tidak mungkin, melakukan ekspansi bisnis juga memiliki risiko yang tidak dapat kita hindarkan. Beberapa risiko melakukan ekspansi bisnis diantaranya: perusahaan dapat mengalami kerugian finansial apabila perkembangan usahanya tidak berjalan semestinya. Manajemen perusahaan bisa jadi tidak efektif karena memiliki fokus pekerjaan yang lebih banyak akibat adanya ekspansi. Ekspansi akan menciptakan beban kerja dan tanggung jawab yang lebih, sehingga ini akan dapat berdampak pada penurunan produktivitas karyawan. Apabila keuntungan semakin banyak, tentu pajak yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar dan ini menimbulkan berbagai konsekuensi biaya yang lain. Perusahaan. Dampak strategi pertumbuhan pasar terhadap kinerja perusahaan. Peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar. Pertumbuhan pasar memberikan peluang bagi bisnis untuk mengembangkan dan memperluas operasional mereka. Adanya pertumbuhan pasar memungkinkan bisnis dapat mengeksplorasi peluang baru, menargetkan pasar yang lebih luas, atau memperkenalkan produk atau layanan baru. Peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Pertumbuhan pasar dapat berdampak positif pada pendapatan dan profitabilitas bisnis. Peningkatan permintaan dan penjualan produk atau layanan memungkinkan bisnis dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan ini dapat memberikan potensi peningkatan margin keuntungan, meningkatkan profitabilitas, dan menciptakan nilai tambah bagi bisnis. Posisi lebih kuat di pasar dan keunggulan bersaing. Pertumbuhan pasar dapat membantu bisnis memperoleh posisi yang lebih kuat di pasar dan mengembangkan keunggulan bersaing. Peningkatan pangsa pasar dapat membantu bisnis mengurangi tekanan persaingan, memperoleh keuntungan skala, dan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin pasar. Dampak strategi ekspansi bisnis terhadap kinerja perusahaan. Meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Ekspansi memungkinkan perusahaan menjangkau pasar baru sehingga penjualan meningkat dan laba perusahaan bertambah. Memperkuat daya saing. Perusahaan yang melakukan ekspansi dapat meningkatkan posisi kompetitif di pasar melalui inovasi produk, perluasan distribusi, dan peningkatan kualitas layanan. Efisiensi operasional. Dengan skala usaha yang lebih besar, perusahaan dapat memperoleh economies of scale sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Meningkatkan nilai perusahaan. Pertumbuhan aset dan laba akibat ekspansi dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Diversifikasi risiko. Ekspansi ke berbagai wilayah atau lini produk membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada satu pasar saja. Contoh studi kasus pertumbuhan pasar. Di perusahaan Starbucks terdapat pertumbuhan pasar yang ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi modern dan budaya nongkrong di coffee shop. Starbucks berhasil menarik konsumen dengan menyediakan tempat yang nyaman, kualitas produk yang baik, serta berbagai variasi minuman yang mengikuti tren pasar. Contoh studi kasus ekspansi bisnis.
Ekspansi Shopee ke layanan ShopeeFood. Di perusahaan Shopee terdapat strategi ekspansi bisnis dengan menghadirkan layanan baru bernama ShopeeFood. Shopee yang awalnya hanya berfokus pada bisnis e-commerce memperluas usahanya ke bidang layanan pengantaran makanan untuk meningkatkan sumber pendapatan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang strategi pertumbuhan pasar dan ekspansi bisnis. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.